Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Program Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Kita sudah sampai di seri yang ke-29, yaitu akad usaha pertanian, muzaro'ah, muhabarah, dan musaqat dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyati wa ghaira ma'rusyati wan nakhla waz-zar'a mukhtalifa ukuluha waz-zaituna war-rumman mutasyabiha wa ghaira mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmaru wa atu haqqahu yauma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-An'am ayat ke-141. Sejatinya ayat ini adalah ayat tentang kewajiban untuk membayar zakat pertanian. Ya, tetapi bisa juga kita mengambil ya salah satu dari hikmah dalam ayat ini adalah terkait dengan bagaimana pengolahan ya pertanian atau pengelolaan pertanian, khususnya di sini ada kebun-kebun ya zaitun, delima, kemudian juga kurma dan yang lainnya. Artinya berarti di sana ada model atau sistem kerjasama akad ya dalam bidang pertanian. Ya, dalam hal ini adalah terkait dengan bagaimana pengelolaan pertanian itu menjadi hal yang sangat penting, dan itu menjadi juga pembahasan di dalam Islam. Ya, berikutnya adalah hadis dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebuah khobar berarti ya dari sahabat Nabi SAW, dikatakan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amala ahlal khaybari bisatri ma yakhruju minha min samarin aw zar'in muttafaqun alaih. Ya, dikatakan bahwasanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkerjakan ya. Jadi Rasul itu mempekerjakan penduduk Khaybar untuk menggarap lahan ya dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan ataupun tanaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Riwayat ini berarti termasuk apa? Ya sunnah fi'liyah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mempekerjakan ya penduduk Khaybar, yang pada waktu itu Khaybar itu adalah tanah yang menjadi ya rampasan ya, menjadi hasil dari futuhat atau pembukaan Islam ke wilayah Khaybar ya. Kemudian ya penduduknya oleh Nabi SAW itu diperintahkan untuk untuk menggarap dari perkebunan yang ada di sana. Nah, kemudian nanti hasilnya ya akan diberikan imbalan. Hasilnya dari hasil panennya itu, maka yang menggarap itu akan diberikan imbalan atau mendapatkan bagian dari panen tersebut. Ya, ini berarti menunjukkan adanya akad ya bagi atau dalam bidang ya pertanian ataupun perkebunan. Nah, merujuk kepada ayat dan hadis terkait dengan bagaimana akad perjanjian dalam pertanian, dalam perkebunan gitu ya. Misalnya tadi muzaro'ah, kemudian mukhabarah, kemudian juga musaqat, maka dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb ya, pencipta, pengatur, pemilik alam semesta ya, termasuk yang menumbuhkan berbagai tanaman yang dapat dikonsumsi oleh semua makhluknya. Ini adalah keyakinan atau tauhid rububiyah, di mana kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb ya, pemilik, kemudian juga pencipta, pemilik dan penguasa, pengatur alam semesta ini ya. Dan salah satu dari kekuasaannya adalah ya menumbuhkan
pertanian atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menjadi bahan makanan bagi manusia dan juga makhluk yang lainnya. Yang berikutnya, yang kedua, perintah untuk konsumsi yang baik-baik ya untuk kesehatan, semisal buah-buahan yang membawa kepada kebaikan bagi tubuh manusia ya. Kita paham bahwa di ayat yang lain dikatakan ya kulu fil ardi halalan thayyiba. Jadi makan yang konsumsi yang halal dan juga baik ya, baik bagi kesehatan dan tubuh manusia itu sendiri. Berikutnya ya, yang ketiga adalah perintah menunaikan zakat pertanian ketika panen tiba ya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat bagi mustahik zakat. Ya, artinya kita pahami ya ayat surat Al-An'am tadi itu adalah menjadi dasar bagi kewajiban untuk membayar zakat pertanian ya, yang jumlahnya antara 5% sampai 10% ya, tergantung kepada sistem pengairan yang ada ya. Kemudian yang kelima yaitu terkait dengan Nabi Muhammad SAW ya, atau sebelumnya yang keempat ya, yaitu larangan berlebih-lebihan dalam konsumsi dan juga aktivitas yang lainnya karena termasuk ke dalam perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berlebih-lebihan ya, kemudian mubadzir, dibuang-buang ya, itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW mempekerjakan ya penduduk Khaybar yang beragama Yahudi untuk mengelola dari lahannya dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan. Ini juga menunjukkan bagaimana rahmat Islam yang juga dibolehkan untuk bermuamalah dengan orang-orang non-muslim selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. 6. Yang berikutnya yang keenam, diperbolehkannya kerjasama dengan orang-orang non-muslim dalam bisnis dan usaha dengan syarat bisnis dan usaha tersebut diperbolehkan dalam Islam. Dalam hal ini berarti ya jenis usahanya, kemudian juga bisnisnya itu adalah halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi diperbolehkan baik itu dengan orang-orang Hindu, orang-orang ahlu kitab, Nasrani, Yahudi gitu ya, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. 6. Yang ketujuh adalah akad muzaraah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan juga penggarap ya, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu ya, yang bentuknya itu persentase dari hasil panennya. Itu adalah muzaraah. Jadi muzaraah itu biasanya akad pertanian di mana lahan dan juga bibitnya itu dari siapa? Dari pemilik lahan ya. Jadi penggarap itu dia hanya menggarap, hanya mengaturnya saja. Sementara nanti ada variasi yang lainnya yaitu akad musaqat ya, dan juga akad mukhabarah. Itu adalah bagian dari variasi dalam akad pertanian yang ada di dalam Islam ya. Jadi akad muzaraah adalah bibit dan lahannya itu dari pemilik lahan, sementara akad mukhabarah adalah akad pengelolaan tanah di mana tanah dan bibit atau modal berasal dari penggarap tanah tersebut ya. Penggarap akan mendapatkan imbalan dari hasil panen yang digarapnya dengan jumlah kesepakatan ya, di mana tanah ya. Jadi modalnya itu dari penggarapnya, itu adalah mukhabarah. Yang kesembilan, akad musaqat, yaitu kerjasama atau akad kerjasama pertanian di mana si penggarap bertanggung jawab atas penyiraman dan juga pemeliharaan. Sebagai imbalannya nanti penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panennya. Ini musaqat biasanya semacam mempekerjakan ya. Jadi misalnya saya punya kebun, kemudian ada orang nih yang mau bekerja, oke silakan urus kebun saya ya, nanti akan saya kasih ya sesuai dengan nanti persentase dari hasil panennya tersebut gitu ya. Ini diperbolehkan. Nah, yang terakhir yang ke-10, akad dalam bidang pertanian dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan dari usaha di bidang pertanian itu sendiri ya, termasuk berarti perkebunan, kemudian juga kehutanan ya, perhutanan, kemudian juga perikanan dan juga sektor pertanian yang lainnya. Sehingga akad muzaraah, mukhabarah dan musaqat ini sangat mungkin untuk dikembangkan dalam berbagai bisnis atau usaha pertanian, peternakan, perhutanan dan juga
yang lainnya, termasuk juga tanaman bunga misalnya, buah gitu ya, kelapa sawit dan lain sebagainya ya. Demikian ya, kita berarti memahami bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan ya berbagai jenis usaha kerjasama, termasuk dalam usaha bidang pertanian ya. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim itu dapat melaksanakannya dengan baik, sehingga dengan usaha tersebut khusus dalam bidang pertanian ini kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian program Syahada, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.